Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit materi untuk menambahkan kelengkapan modul 3 kita, yaitu mengenai pencahayaan. Baik pencahayaan alami maupun pencahayaan buatan. Sebagaimana yang teman-teman telah ketahui bahwa pencahayaan itu secara umum dikategorikan ke dalam dua jenis begitu ya. Yang pertama adalah pencahayaan alami, yang kedua adalah pencahayaan buatan gitu. Pencahayaan alami atau bisa juga dikatakan daylighting atau cahaya siang hari begitu ya. Teknik untuk mengefisiensikan dengan cara membawa ke dalam bangunan cahaya yang sudah berlimpah, yaitu cahaya matahari, begitu ya. Biasanya memang melalui bukaan dari sebuah bangunan, misalnya jendela, skala, dan lain-lain. Kemudian beberapa manfaat yang bisa diambil dari pencahayaan alami, pertama adalah level kesehatan, gitu ya. Cahaya alami dari sumber matahari kita begitu sangat baik untuk manusia. Kemudian level kenyamanan yang sangat baik juga gitu untuk occupants, untuk pengguna sebuah ruangan. Yang ketiga, ini bisa menghemat energi sebuah bangunan gitu ya. Jadi banyak manfaat yang bisa diambil dari kegiatan membawa sinar matahari dari luar ke dalam bangunan. Kira-kira ada beberapa cara untuk membawa sinar matahari dari luar ke dalam. Yang pertama dengan cara diffuse atau uniform light. Ini sebetulnya membawa matahari dari luar melalui bukaan, melalui jendela yang umum begitu ya, yang diterapkan oleh bangunan-bangunan yang kita kenal gitu. Kemudian yang kedua adalah direct light, itu membawa sinar matahari dari luar ke dalam bangunan tanpa ada barir atau penghalang yang signifikan begitu, sehingga cahaya matahari tersebut memberikan level kehangatan dan cahaya yang sangat tinggi begitu ya. Kemudian berikutnya adalah zenith light. Biasanya cahaya matahari yang dimasukkan ke dalam bangunan melalui elemen yang ada di atas kita, misalnya atap gitu ya, melalui plafonnya. Sehingga keunggulan dari zenith light ini jika kondisi tidak terlalu terang, misalnya mendung, mau hujan dan lain-lain, cahaya tetap bisa masuk ke dalam sebuah bangunan. Atau juga kita bisa menerapkan eh, eh, cara cara membawa cahaya ini ke bangunan yang berada di antara pemukiman padat. Misalnya kanan kiri depan belakang sisi terluarnya sudah berbatasan dengan bangunan lain, sehingga satu-satunya cara untuk memberi lubang pada bangunan kita adalah dari bagian atas gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah reflected light, cahaya yang direfleksikan. Dengan istilah ini kita cukup paham begitu ya, bahwa membutuhkan sebuah material bangunan atau membutuhkan penerapan material bangunan yang bisa memantulkan cahaya gitu. Biasanya memang smooth polish surface begitu, permukaan yang licin yang eh, cukup baik untuk merefleksikan cahaya. Bisa diletakkan di mana saja, bisa berupa dinding, bisa berupa lantai, ataupun mungkin berupa plafon gitu ya, atau berupa ceiling, tergantung arah cahaya matahari yang diinginkan atau yang dipancarkan gitu. Oke, kira-kira ada 5 strategi untuk efektifisikan penggunaan cahaya dari luar yang teman-teman perlu perhatikan. Ada 5. Yang pertama adalah naungan atau shade. Naungan ini akan menentukan atau bisa mengontrol tingkat panas dan tingkat cahaya dari luar pada sisi-sisi bangunan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah redirect, yang berarti bahwa cahaya matahari tersebut diarahkan ke tempat yang sebagaimana mestinya begitu ya, titik-titik yang memang urgent untuk disinari cahaya. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi.
Efisiensi pada ruangan juga bisa dilakukan dengan pemakaian material tertentu seperti reflected light tadi, sehingga dengan material-material yang bisa mendistribusikan cahaya ke seluruh ruangan atau ke titik tertentu itu bisa juga tercapai, bisa efisien gitu ya. Kemudian yang keempat adalah integrated atau terintegrasinya bentuk bangunan dengan ke kondisi cahaya existing begitu ya. Beberapa perancang atau desainer juga mencoba untuk memahami datangnya cahaya dengan sudut tertentu, di waktu tertentu, di jam tertentu begitu sehingga mendapatkan bentuk bangunan atau form bangunannya yang bisa memaksimalkan keadaan matahari di suatu titik atau di suatu lokasi tertentu. Kemudian terakhir adalah kontrol. Kita perlu untuk mengontrol cahaya matahari tersebut yang masuk ke dalam bangunan sehingga jumlahnya masuk ke dalam level yang nyaman gitu untuk pengguna dalam bangunan. Oke, berikutnya ini adalah salah satu contoh bagaimana mengontrol cahaya alami begitu dengan penerapan light shelves. Kita bisa melihat di sini di skema di gambar ini terdapat satu bidang horizontal begitu yang diletakkan di bukaan atau jendela. Bidang ini yang bisa kita kontrol lokasinya, lebarnya, panjangnya, tinggi dan rendahnya sehingga memberikan efek yang berbeda-beda tergantung kebutuhan dari pengguna dalam ruangannya. Kita bisa lihat di gambar yang paling kiri misalnya untuk duduk dan untuk berdiri gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk belajar atau untuk bekerja di atas sebuah meja. Tentunya misalnya ini bagaimana cahaya matahari itu tidak secara intens gitu mengenai mata dari pengguna sehingga untuk duduk berlama-lama di lokasi di dalam ruangan tersebut itu tetap nyaman, tidak silau, tidak kepanasan misalnya ya begitu. Jadi cahaya matahari diarahkan di atas kepala dari pengguna tersebut. Dan beberapa skema lain, misalnya ada dua orang duduk, yang dibutuhkan sinar adalah di tengah-tengahnya, atau misalnya ada kegiatan berdiri untuk bekerja di atas meja, terus ada kegiatan juga duduk gitu ya. Misalnya ini kita bisa contohkan di dapur gitu, di dapur atau di ruang operasi begitu ya, atau di ruang-ruang tertentu yang pengguna di dalam bangunan tersebut sambil berdiri tapi bekerja di atas sebuah meja sehingga penyinaran itu langsung menuju di atas sebuah meja gitu dan lain teman-teman bisa memperhatikan di sini. Oke, selanjutnya cahaya buatan. Cahaya buatan pada dasarnya adalah semua jenis pencahayaan yang berasal dari sumber yang tidak alami begitu ya atau buatan manusia. Misalnya indoor lighting, lampu jalanan, lampu mobil dan lain-lain gitu. Oke, ada beberapa aspek yang perlu kita ketahui mengenai sumber cahaya buatan. Yang pertama adalah luminous intensity atau dalam ukuran kandela, gitu ya. Luminous intensity sendiri adalah konsentrasi cahaya yang dipancarkan per detik oleh sumber cahaya yang bersinar dalam satu arah dan pada sudut yang kokoh, begitu. Kemudian yang kedua adalah lumens. Lumens adalah jika seseorang ingin mengetahui berapa banyak cahaya yang dipancarkan lampu. Kita harus mengetahui berapa banyak lumen yang dihasilkan, gitu ya. Jadi angka-angka ini sangat berguna karena memberikan kita indikasi berapa banyak cahaya yang dipancarkan lampu secara total atau keluaran keseluruhan apa yang dapat diharapkan dari sebuah lampu, gitu. Jadi ada dua ukuran begitu ya. Yang pertama adalah kandela, yang kedua adalah lumen. Kemudian berikutnya adalah teman-teman bisa lihat di sini eh, color temperatur begitu ya. Jadi eh, satuannya biasanya memang Kelvin begitu. Ini adalah perbandingan bagaimana cahaya buatan itu memiliki warna tertentu yang bisa disetarakan dengan cahaya alami gitu. Kita bisa lihat bahwa mulai dari 2400 dan biasanya memang berakhir di sekitar 6000 sampai 7000 Kelvin. Karena setelah itu, setelah 7000 Kelvin tidak ada cahaya buatan yang bisa menyamai dari cahaya alami gitu ya. Nah, warnanya bisa teman-teman lihat di sini dari
orange, kemerahan begitu sampai ke warna putih. Biasanya kamera flash. Kalau untuk natural lighting itu bisa sampai warna biru. Ya digambarkan warna biru itu sampai 10.000 Kelvin ya. Cahaya yang kesannya lebih dingin. Kemudian beberapa basic pengetahuan teknis mengenai artificial light akan saya bahas di sini. Yang pertama hierarki gitu. Jadi tidak hanya bagaimana kita mengkomposisikan ruangan, objek-objek di dalam ruangan, atau misalnya eksterior, interior dengan beberapa komposisi tertentu, namun juga cahaya bisa kita terapkan komposisi hierarkis ya teman-teman. Kalau ingat bagaimana komposisi hierarki tersebut, uh, pada gambar di sini yang sebelah kiri ada sebuah kotak begitu, kemudian ada 3 kotak lain yang berwarna merah yang mengindikasikan sebuah cahaya. Namun kita lihat yang paling besar di sini adalah warna merah yang di dalamnya terdapat sebuah objek atau di situ cherry begitu ya. Cherry ini menjadi sangat penting dalam sebuah ruangan sehingga mendapatkan perhatian atau penyorotan matahari penyorotan pencahaya yang lebih banyak dibandingkan dengan titik-titik atau objek tertentu yang lain di dalam ruangan. Kemudian gambar yang tengah-tengah ini kita bisa lihat misalnya di sebuah lobi kantor atau hotel begitu ya, yang dimana subjek yang melihat ke dalam ruangan tersebut berada di luar. Misalnya kalau di perkotaan kita bisa lewat di sebuah bangunan, ada lobinya, bagaimana cara kita untuk menarik pengunjung ke dalam. Kira-kira di sini. Yang ditekankan adalah tentu pertama adalah pintu masuknya, begitu. Yang kedua salah satu dinding dari ruangan tersebut sehingga bisa menggambarkan apa namanya luas atau tidaknya ruangan tersebut, dan yang ketiga adalah resepsionisnya. Nah, ini hierarkis yang bertujuan untuk memberikan informasi begitu ya. Akan berbeda jika semuanya terang atau akan berbeda jika eh, titik-titik yang disorot itu berbeda gitu ya. Bukan pintu masuknya, bukan resepsionisnya atau bukan beberapa bidang seperti yang ada di gambar tersebut. Yang ketiga, pencahayaan untuk misalnya galeri begitu ya atau museum gitu. Objek yang paling penting di situ adalah karya seni atau eh, objek tontonan pengunjung begitu. Sehingga eh, intensitas yang paling dibutuhkan untuk mendistribusikan cahaya adalah pada titik-titik tertentu gitu, tidak di semua titik. Jadi hierarki ini menentukan bagaimana atensi ya yang diterima oleh user atau oleh pengunjung begitu. Dan ini juga bisa mengefisiensikan jumlah titik cahaya. Tidak semua harus terang. Gitu ya. Dengan metode hierarki ini kita bisa memprioritaskan mana yang paling terang, mana yang tidak perlu pencahayaan sama sekali, dan mana yang sekunder dan tersier, dan seterusnya. Berikutnya adalah persepsi dari kedalaman, gitu ya. Visual manusia begitu itu memang kadang-kadang membutuhkan eh, eh, kejelasan akan sebuah ruangan gitu misalnya. Jadi kedalaman di sini akan bisa memberikan atau memanipulasi persepsi mengenai sebuah ruangan gitu. Bisa saja sebuah ruangan itu sebetulnya tidak terlalu tinggi begitu ceilingnya, namun dengan adanya cahaya yang seperti yang di gambar sebelah kanan yang vertikal begitu, dan kesan yang akan didapat ruangan tersebut tinggi. Berbeda dengan yang gambar lainnya yang dimana pencahayaan hanya ada satu di ceilingnya begitu ya, full, sehingga ada kesan mendesak ke bawah begitu. Nah, ini juga eh, kadang dibutuhkan untuk beberapa ruangan yang membutuhkan misalnya intimasi begitu ya, kedekatan dengan hal yang lain. Jadi tidak eh, tidak terlalu kesannya tinggi gitu.
Dan ada juga yang gambar di tengah itu pengarah begitu ya. Jadi perception of depth yang memberikan arah bahwa di ujung sana ada sebuah objek yang bisa didatangi. Gitu. Oke, berikutnya adalah kontras atau perbedaan gelap terang gitu ya. Di sini eh, tadi baik hierarki maupun kedalaman itu juga ditentukan oleh kontras gitu ya. Bagaimana sebuah objek, sebuah bidang begitu disorot oleh cahaya dan kondisi di sekitarnya akan menentukan. Jika kondisi di sekitarnya juga terang, mungkin tidak akan terlalu fokus gitu ya sesuatu yang disorot. Juga sebaliknya. Oke, berikutnya adalah level dari cahaya di sini dibutuhkan untuk diketahui karena tergantung dari fungsi dari ruangan tersebut. Tidak semua ruangan membutuhkan sangat terang benderang seperti yang ada di tengah, gambar di tengah, atau tidak semua ruangan juga eh, membutuhkan cahaya yang hanya di beberapa bagian begitu ya. Kita lihat di sini di 3 gambar, yang sebelah kiri adalah museum gitu. Seperti halnya tadi hierarkis, objek yang ingin ditontonkan yang membutuhkan intensi itu yang perlu disorot. Dan beda dengan misalnya ruang makan atau ruang pertemuan begitu. Yang dimana perlu cahaya yang sangat luas gitu radiusnya sehingga menyinari semua aktivitas yang ada di dalam ruangan. Yang ketiga menarik karena dipadukan dengan adanya elemen dinding yang menstimulan juga cahaya buatan dari luar. Namun kenapa masih diperlukan cahaya eh, buatan? Sorry, ada cahaya alami dari satu dinding, kemudian masih diperlukan cahaya buatan karena di situ ada display sebuah objek yang sangat memerlukan pencahayaan yang terang untuk melihat detail-detail tertentu ya. Misalnya di sini mobil untuk kebutuhan marketing begitu ya. Sehingga dengan tingkat cahaya yang seperti ini diharapkan ada konsumen yang melihat dengan baik, baik dari luar ataupun dari dalam. Gitu. Jadi tingkat cahaya ini juga berbeda-beda gitu ya. Tidak sama tergantung dengan fungsi yang ingin diciptakan dalam ruangan tersebut. Kemudian yang kelima adalah wayfinding begitu. Bagaimana cahaya itu bisa memberikan petunjuk kemana kita harus melangkah gitu ya. Misalnya sebelah kiri ini ada cahaya yang bulat begitu di ceiling itu menandakan oh di situ entrance. Jadi kita bisa ke titik itu untuk memasuki sebuah bangunan. Kalau yang tengah berbeda lagi, ini seperti path gitu ya, koridor di mana mengarahkan orang, ikuti saja koridornya dengan ada cahaya di bawahnya begitu. Ya, dan lain-lain. Misalnya ujung di sana gelap begitu sehingga mungkin sesuatu yang tidak boleh dikunjungi dan lain. Jadi cahaya juga bisa memberikan petunjuk kepada penggunanya. Berikutnya adalah cahaya yang berwarna. Nah, di sini juga menarik bagaimana cahaya bisa juga dikategorikan dalam cahaya buatan bisa dibentuk dengan warna begitu ya, complementary contrast, analog color dan triadic color schema. Jadi di sini bisa menciptakan sebuah ambience tertentu baik secara persepsi maupun fungsional. Misalnya untuk menandakan bahwa di situ adalah sebuah entrance juga bisa gitu dengan warna cahaya yang berwarna yang berbeda gitu ya. Jadi ini permainan warna yang bisa diciptakan dari cahaya buatan. Berikutnya layer-layer dalam cahaya. Kira-kira ada 3 yang juga berkaitan dengan bagaimana sebuah ruangan itu bekerja dan ditentukan oleh bentuk cahayanya. Pertama, task light. Seperti namanya membantu kita untuk bekerja begitu ya, menulis, berkumpul, makan, masak dan lain-lain gitu. Jadi task light ini adalah cahaya yang diperuntukkan untuk menyinari bagian-bagian yang dimana kita akan bekerja di situ. Kemudian selanjutnya adalah general atau ambient light. Ini seperti pada umumnya di rumah-rumah sebagian besar rumah-rumah kita begitu ya, ruangan yang diperlukan adalah terang gitu ya. Jadi yang penting terang gitu, yang penting menyinari semua ruangan. Itu disebut general atau ambient light. Kemudian accent light. Accent light ini lebih dekat dengan dekoratif begitu ya sifatnya ya. Kadang-kadang untuk menambah ambience atau suasana sebuah ruang. Misalnya disorot di kolomnya begitu atau disorot di titik tertentu, disorot di bawah
plin gitu ya di sekitar plin dinding dan lantai itu untuk menambah suasana eh, kualitas suasana dalam sebuah ruangan. Oke, teman-teman bisa lihat di sini satu foto yang menjelaskan ada 3 sekaligus tadi layer of light ya. Yang A misalnya itu general light di mana eh, terang, yang penting semuanya tersinari begitu ya. Kemudian accent light yang B, teman-teman bisa lihat ada di dalam etalase perhiasannya begitu, line menerus. Mungkin kalau tidak ada line itu sebetulnya masih tetap terlihat, namun dengan adanya line itu menambah eh, value dari barang yang di display begitu ya. Kemudian yang C ini task slide adanya di meja ya, mungkin itu meja konsultasi, meja marketing gitu ya, atau meja untuk jual belinya sehingga membutuhkan penerangan tepat di atas meja gitu. Kemudian lux level adalah satuan yang bisa kita ukur begitu terhadap kualitas dari cahaya dan intensitasnya begitu. Teman-teman bisa memakai alat seperti ini begitu. Satu lux sama dengan 1 lumen per meter persegi. Jadi luasan area yang disinari per meter persegi 1 lumen itu disebut 1 lux. Kita bisa lihat di sini CIBSA recommendation kalau misalnya ruangan tertentu, misalnya koridor, lift itu membutuhkan 100 lux begitu ya. Restroom membutuhkan 150 lux, harus lebih terang. Kemudian kantin 200 lux karena kebutuhan untuk makan dan lain. Dan kita bisa lihat di sini misalnya superstore gitu ya, 1000 lux karena superstore itu perlu terang sekali begitu untuk mendisplay barang-barang yang beraneka ukuran gitu ya. Oke, ya teman-teman juga bisa dilihat di tabel di sini bahwa tingkat pencahayaan tadi, lux tadi sangat beragam begitu tergantung dari ruangan apa yang ingin diciptakan di dalamnya, fungsi ruangan apa. Ini ada di SNI 0365752001 teman-teman nanti bisa mempelajarinya tersendiri ya. Gitu. Oke. Selanjutnya glare atau tingkat kesilauannya begitu ya. Eh, Silau itu kadang-kadang bisa terjadi dari sumber cahaya dengan kondisi tertentu muncullah silau begitu ya. Tapi kita perlu mengetahui bagaimana silau itu terjadi begitu dan bagaimana untuk menghindarinya. Nah, kira-kira grafik di sini yang bisa memperlihatkan bahwa eh, ada beberapa derajat yang bisa kita lakukan antisipasi bahwa akan terjadi glare begitu ya. Jadi eh, bisa dilihat di sini bahwa ada 2 aspek yang penting dalam munculnya uh, glare gitu, rasio dan angle. Jadi rasio dan angle, sudut dan rasio penyinaran gitu ya. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini 55 sampai 60 derajat itu natural cut off dan 85 derajat itu glare yang berada di atas kepala kita gitu. Jadi semakin semakin dekat dengan warna merah begitu field of view-nya itu akan muncul glare. Jadi kita harus bisa menciptakan beberapa derajat yang terhindar dari glare tersebut. Oke. Selanjutnya, terakhir mungkin teman-teman juga bisa melakukan simulasi untuk eh, pencahayaan di dalam ruangan atau di luar ruangan dengan software berikut ini ya. Sebagian besar kita memang memakai Velux dan Dialux, tapi sebetulnya banyak software lain yang bisa teman-teman pakai, misalnya Lux Render atau Light Cloud atau Radiance atau Light Demo gitu. Jadi ini akan bisa membantu untuk mengetahui bagaimana lumens tadi bekerja, intensitas luminusnya bekerja, sampai ke tingkat kenyamanan ya, panasnya, kemudian ketepatan untuk jatuhnya cahaya dan lain-lain. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan beberapa referensi yang mungkin teman-teman bisa lihat begitu dan tentunya bisa melihat SNI juga karena itu adalah standar dari pemerintah begitu yang bisa teman-teman terapkan. Terima kasih.
untuk materi ini lebih dah kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.